Perguruan tinggi sebagai tempat untuk belajar dan meraih ilmu tercoreng dengan banyaknya kekerasan seksual, baik yang dialami oleh pengajar ataupun mahasiswa. Sudah saatnya ada tindakan yang lebih nyata untuk menghentikan pandemi menahun ini. Terhitung sejak awal tahun 2020, sudah terdapat 10 kasus kekerasan seksual yang tersorot media. Jika kita lihat dari data Komnas Perempuan, dari tahun 2015 hingga tahun 2020, terdapat 51 kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan, dan universitas menempati urutan pertama. Padahal, berdasarkan survei nama baik kampus di tahun 2019, dalam kurun waktu 2 bulan, terdapat 174 testimoni penyintas kekerasan seksual di perguruan tinggi. Data tersebut dikumpulkan dari 79 perguruan tinggi. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dengan korban perempuan, namun juga laki-laki. Dari sekian banyak kasus, penanganan dari pihak internal kampus dirasa belum optimal. Hingga saat ini, kampus sama sekali belum terbebas dari kekerasan seksual. Peraturan Menteri adalah bentuk usaha dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek untuk memerdekakan kampus dari kekerasan seksual, dimulai dari internal perguruan tinggi terlebih dahulu. Peraturan Menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi hadir untuk membantu kampus mencegah dan menangani kekerasan seksual dengan menginisiasi 3 poin sasaran. Sasaran tersebut yaitu batasan-batasan etis budaya akademik, akses untuk korban dalam keberlanjutan pembelajaran atau pekerjaannya di kampus, dan penjatuhan sanksi tegas bagi para pelaku yang merupakan mahasiswa, pendidik, atau tendik. Dalam hal ini, Peraturan Menteri mengatur 3 poin utama. Pertama, langkah pencegahan. Kedua, mekanisme penanganan. Dan ketiga, prinsip ketidakberulangan. Langkah pencegahan harus dimulai dari perubahan dalam sistem lingkungan perguruan tinggi. Tidak hanya dari pemasangan tanda bebas dari kekerasan seksual, namun juga penguatan muatan materi kuliah tentang kesetaraan, pemenuhan kebutuhan khusus, penguatan budaya komunitas, hingga pembentukan Satgas sebagai fondasi infrastruktur institusi pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual. Salah satu caranya adalah dengan membentuk satuan tugas non-ad hoc, di mana mahasiswa, pendidik, tendik bisa menjadi anggotanya. Saatnya semua komponen perguruan tinggi ikut berperan. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga perguruan tinggi dari ancaman kekerasan seksual. Satuan Tugas Non-Ad Hoc akan menjadi tim inti dalam mewujudkan kampus merdeka dari kekerasan seksual. Dengan syarat, anggota Satuan Tugas dibentuk di tingkat perguruan tinggi, paling sedikit berjumlah 5 orang, komposisi 50%-nya adalah mahasiswa, serta memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota. 2 tugas utama dari Satgas adalah dalam upaya pencegahan dan penanganan. Dalam skala besarnya, Satgas hadir untuk membantu pemimpin perguruan tinggi melaksanakan peraturan Mendikbudristek. Mekanisme penanganan sendiri akan dilakukan oleh Satgas terbentuk di tingkat perguruan tinggi. Lalu, Satgas membuat kesimpulan dan rekomendasi atas laporan kekerasan seksual dari korban atau saksi pelapor kepada pemimpin perguruan tinggi. Pemimpin perguruan tinggi kemudian menetapkan pelaksanaan pemulihan untuk korban, sanksi administratif bagi pelaku, dan tindakan pencegahan keberulangan sesuai kesimpulan dan rekomendasi Satgas. Satuan Tugas Non-Ad Hoc berperan penting dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terbuka untuk semua unsur kampus, yaitu pendidik, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Perguruan tinggi sebagai salah satu fondasi pencetak masa depan bangsa seharusnya tidak melukai kepercayaan publik dengan kasus kekerasan seksual yang jarang terselesaikan. Apakah kekerasan seksual masih akan terus terjadi? Berapa banyak lagi korban yang harus ketakutan? Institusi pendidikan sudah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman. Perguruan tinggi adalah rumah bagi mahasiswa, pendidik,
dan tenaga kependidikan. Dalam konsepnya, rumah adalah tempat yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan di dalamnya. Tidak ada ruang untuk kekerasan seksual. Mahasiswa, pendidik, hingga tenaga kependidikan merupakan satu kesatuan dalam tubuh pendidikan. Jangan biarkan kekerasan seksual menjadi virus yang tumbuh subur dalam dirinya. Sudah saatnya mengembalikan fungsi perguruan tinggi sebagai rumah, menciptakan rasa aman dan nyaman di dalamnya. Semua berperan, semua punya andil. Mari gerak bersama mewujudkannya. Gerak bersama, aman bersama.